آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأنام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, dan insyaallah malam ini kita akan masuk pada fasal halid du'a yaruddul qadha. Apakah doa itu bisa menolak atau merubah takdir, ketetapan yang telah Allah tetapkan? Ini adalah masalah yang sangat penting bagi kita, karena tidak sedikit dari kaum muslimin kadang-kadang salah memahami doa itu. Nanti di sini akan dijelaskan ada dua kelompok dalam memahaminya. Pertama, kelompok ifrat, kelompok yang berlebih-lebihan, yakni mengatakan setiap orang berdoa itu pasti akan diperkenankan doanya. Dan yang kedua, kelompok orang yang mengatakan, yaitu dalam kelompok tafriq, yakni doa itu enggak penting sebenarnya. Doa itu hanya untuk ibadah karena sudah ada takdir yang mendahuluinya. Inilah nanti akan kita bahas dalam pasal ini dan mendudukkan masalah kita, ya, persoalan ini dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita baca kitabnya. Wa hahuna su'alun masyhurun. Di sini ada pertanyaan yang masyhur. Artinya masalah ini sudah dipertanyakan oleh kaum muslimin tidak saja pada era kita sekarang, tapi juga di zaman Ibnu Qayyim al-Jauzi. Demikian juga besar kemungkinan persoalan-persoalan ini juga ditanyakan sebelum era beliau. Yakni apakah husulud du'a in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Jadi hasilnya doa itu in kana qad quddira, kalau dia sudah ditakdirkan, lam yakun buddu min wuqu'ihi, ya pasti dia akan terjadi. Sebenarnya terjadinya sesuatu itu bukan karena doa itu, katanya, tapi karena sudah ditakdirkan. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Apakah dia berdoa atau tidak berdoa? Dia berdoa atau tidak berdoa? Nah, ini ada yang mempertanyakan ini. Dia ekstrim dalam memahami takdir. Kalau sudah ditakdirkan, antum berdoa atau tidak berdoa, itu akan terjadi. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Apakah seorang hamba itu berdoa atau tidak berdoa? Wa illam yakun qad quddira lam yaqa'. Kalau dia tak ditakdirkan, pasti tak terjadi. Sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Apakah dia minta kepada Allah atau dia tidak minta? Karena sudah ada takdir. Ini satu kelompok yang ekstrim, ya, tafrid, yang berhubungan dengan doa dan mengabaikan doa. Maka fazannat ta'ifatun sihhata hadzal su'al. Maka mereka terlalu pede lah, percaya diri tentang kebenaran apa yang dipersoalkannya ini. Maka fatarakatid doa, maka kelompok itu meninggalkan doa. Kalaupun dia berdoa, dia tidak serius karena sudah ada takdir. Kalaupun dia berdoa, hanya itu seperti zikir saja, ya, macam-macam zikir yang lain saja. Karena doa itu kan ada doa masalah, ada doa ibadah, ya kan? Ada doa untuk permohonan kita agar
Ada hanya sebagai zikir saja. Zikir saja kan begitu. Jadi dia tidak seriuslah dalam berdoa dan tidak berikhtiar untuk mencari doa-doa yang diistijabah dan tidak semangat untuk mencari tempat-tempat diistijabahnya, diijabahnya doa. Tak antusias dia dalam berdoa. Kenapa? Karena memang sudah dalam persepsinya demikian. Dan ikhwah, wa qalat la faidata fihi. Maka doa itu sebenarnya enggak ada faidahnya. Enggak ada faidah doa itu. Jadi ma'afarti jahlihim wa dhalalihim. Disinilah nampak keekstriman mereka di dalam menolak doa, ekstrim dalam memahami takdir, namanya ifrat pada takdir dan tafrid pada pada doa. Dia mengabaikan doa karena dia meyakini demikian, ikhwah. Ya. Jadi untuk apa berdoa kalau sudah ada takdir? Ya. Jadi mutanaqidun. Jadi terjadi kontradiksi di dalam pemikirannya. Fa inna farda madhhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab. Maka di sini mazhab seperti ini mereka mengabaikan sebab-sebab untuk diperkenankannya doa itu. Jadi dia hidup seakan-akan tidak ada lagi kasbiyahnya, tak ada lagi usahanya, enggak ada lagi, kalau bahasa kita, ikhtiar. Ikhtiar itu artinya kan pilihan. Dihadapkan di hadapan kita, ditaruh di hadapan kita A dan B. Jadi ikhtiar itu kita pilih mana, A atau B. Jadi itu ikhtiar. Namun kalau di dalam pengertian uruf di masyarakat kita, kalau ikhtiar itu usaha kan begitu. Memang usaha untuk memilih kita sholat atau tidak sholat, itu pilihannya ada sama kita. Maka ikhtiar kita memilih, maka dijadikanlah secara uruf di masyarakat kita, ikhtiar itu artinya usaha kita. Ya. Padahal pada awalnya adalah usaha untuk memilih. Baik, ikhwah. Fayuqalu li ahadihim in kana asy-syab'a war-ray qad qaddara laka fala budda min wuqu'ihima. Kalau begitu cobalah ditanyakan sama dia. Makan itu kalau Allah takdirkan kenyang, tanpa makan pun kenyang. Kalau ada orang atasyan, dahaga. Kalau Allah katakan terpuaskan dahaganya, tanpa minum pun puas. Tapi anehnya, dia berpendapat demikian, ya kalau sudah takdirkan Allah sesuatu terjadi, maka terjadi, tak perlu berdoa. Tapi ketika dia lapar, dia makan. Itu herannya kita. Ketika dia haus, dia minum. Padahal kalau menurut alur logika yang dibangunnya, kalau sudah takdir kenyang, kan tak harus makan. Kenapa dia makan? Kan begitu. Kalau sudah takdirnya dia haus, apa bahasa itu ya? Terpuaskan dahaganya, kenapa dia minum ketika haus? Ini kan kontradiksi. Pada satu sisi dia mengatakan tak usah berdoa, ya, atau dia berdoa itu enggak serius karena udah ada takdir kan begitu. Tapi dalam perkara-perkara perut, perkara-perkara hawa nafsu, ya kan, dia tak mengikut logika, alur logika yang dibangunnya tentang takdir itu. Kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Kan begitu. Akal ta'ulam ta'kul, makan engkau atau tidak makan, ya kalau takdirnya kenyang, ya kenyang. Ya. Begitu juga berobat. Dia sakit, ya kan, sakit pening kepala sebentar aja, sibuk dia mencari obat. Obat generik pun jadilah, obat dijual di kedai pun jadi mencari obat, sibuk dia. Padahal kalau takdirnya hilang sakitnya itu, hilang pening kepalanya itu, hilang itu kan. Tapi kenapa dia sibuk untuk mengobatinya? Apalagi kalau sakit gigi, Masya Allah, iya kan, naik ke mata, naik ke otak, ke kepala, sibuk mencari obat, iya kan. Tapi kalau takdirnya sehat, kan tak perlu obat itu kan. Kalau itulah logika yang dibangunnya secara ekstrim, tentu itu akan dia perbuat.
Begitu juga ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang lain. Ya. Wa illam yuqdara lam yaqa'a. Kalau tak ditakdirkan tak terjadi. Akal tak alam ta'kul. Baik engkau makan atau engkau tak makan, kalau Allah takdirkan tak kenyang-kenyang, tak kenyang-kenyang lah antum itu. Agar begitu. Tapi logika itu enggak lurus. Terbukti apa? Dalam perkara-perkara hawa nafsunya, dia membatalkan itu. Tapi dalam perkara-perkara agama, akidah, dia gunakan itu. Ya. Kalau udah masuk surga kata Allah, walaupun tak sholat masuk surganya itu. Iya kan? Kalau udah masuk neraka, walaupun dia sholat masuk neraka itu. Ngapain sholat katanya? Jadi kalau ibadah digunakannya logika begitu. Tapi dalam hawa nafsunya dia tidak gunakan. Iya kan, dia tidak gunakan. Ya. Wa in kana al-waladu qad qaddara laka fala budda minhu wa ti'atiz zaujah awil amah aw lam ta. Jadi begitu juga kalau dia takdirkan punya anak, tak perlu dia menikah. Adalah anaknya itu, entah dari mana munculnya tak tahu kita. Tapi menikah, dia ingin punya anak. Ya. Kalau itulah logika yang dia bangun tentang doa dan takdir, dia paradokskan, dia kontradiksikan, dia ta'arud dan tanaqudkan antara doa dan takdir. Padahal doa dan takdir itu sejalan, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan itu. Itu sejalan ikhwah. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Demikian juga, fala hajata ila tazawuj, maka tak perlu dia menikah kalau begitunya logika dia. Iya kan? Udah Allah takdirkan punya anak, tak perlu menikah pun punya anak lah itu. Jadi dia menafikan antara iradah syar'iyah Allah dan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum kausalitas. Kalau bahasa kita ya, secara saintifik lebih mudah memahaminya, hukum kausalitas. Tapi kalau bahasa agama kita sunnatullah atau kauniyah, ciptaan Allah ini. Dan ciptaan Allah ini kan diberikan Allah hukum-hukum padanya. Ada hukum-hukum yang melekat. Kalau di dalam Asy'ariyah dikatakan hukum adat. Ya. Ada makan maka ada kenyang. Itu bisa kalau rabtul wujud lil wujud. Ada makan maka ada kenyang. Kemudian rabtul adam bil wujud. Kan begitu? Tidak ada makan, rabtul adam bil adam lah ya. Tak ada makan maka tak ada kenyang. Ada kenyang berarti ada makan, kan begitu. Jadi itu hukum adah. Jadi hukum adah itu ya, itu hukum-hukum kausalitas. Jadi Allah ciptakan itu. Misalnya beginilah, kita ini apa namanya? Kalau sudah betul-betul pegang kepada takdir katanya, maka itu sudah luar biasa, udah waliullah itu. Jadi suruh dia naik ke J Marriott sana, atau suruh naik dia kemana? Please, Deli Plaza dulu apa nama sekarang? Podomoro, naik lantai yang paling tinggi, yang paling atas itu. Suruh dia melompat ke bawah. Kalau tak mati kata Allah nggak mati itu. Iya kan begitu? Kalau itu takdir. Tapi tak berani dia kan? Tak berani dia. Kenapa tak berani? Karena ini ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hawa nafsu, dia ikut logika takdir. Ya. Tapi tidak ikut logika takdir. Tapi ketika dalam ibadah diikutinya logika takdir begitu. Ya sealim apapun kita, kalau meloncat dari sana maka berlangsunglah hukum kausalitas itu. Iya. Lihat kecepatan kita dan beratnya kecepatan kita dan benturan. Lihat, maka begitulah kerusakan kita. Cuman orang sekarang ini kan, kalau menguji mobil itu ya kan, berapa kecepatannya, ketahanannya, coba berapa kencang, gitu. Karena berlangsung di situ hukum alam, hukum kausalitas. Coba siapa di sini yang paling banyak sholawatnya? Coba tunjuk tangan dulu. Yang paling banyak zikirnya, coba tunjuk tangan dulu. Coba dulu ini, kalau dicampakkan ya ke bawah atau ke atas dia? Ke bawah, karena ada gravitasi.
Itu bukan berhubungan dengan ketaatan, bukan berhubungan dengan salawat, bukan berhubungan dengan zikir. Karena itu hukum Allah juga. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menetapkan hukum-hukum alam. Maka oleh sebab itu makhluk tunduk kepada hukum Allah itu. Itu hukum Allah secara kauniyah. Namanya hukum kauniyah atau hukum kausalitas tadi. Sementara doa itu masuk pada hukum, pada iradah syar'iyah Allah. Doa itu pada hukum kausalitas atau syar'iyah? Kauniyah atau syar'iyah? Syar'iyah. Nanti kita bahas sedikit lagi ya. Doa itu sebab. Doa itu sebab. Sebagaimana sebabnya tadi, seorang minum maka hilanglah dahaganya. Akan begitu. Seorang lapar lalu dia makan maka hilanglah laparnya. Itu adalah sebab. Doa itu pun juga adalah sebab. Tapi satu yang bersifat kauniyah, satu yang bersifat syar'iyah. Syar'iyah itu masuklah i'tiqadiyah, yang berhubungan dengan ghaibiyah, hal-hal yang ghaib yang Allah tetapkan hukumnya. Kemudian waqala, wa takayasa ba'dhum, dan sebagian lebih parah lagi. Waqala al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mahd yusibu Allah Ta'ala 'alaihi ad-da'i min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlubi biwajhimma. Jadi kata mereka, sibuk berdoa itu diperintahkan kita karena itu ibadah. Ibadah mahdoh, at-ta'abbud al-mahd. Jadi itu murni ibadah, pure ibadah itu. Yusibullahu alaihi ad-da'i, maka Allah beri pahala bagi orang yang berdoa. Ya, itu murni ibadah katanya, begitu. Itu tidak akan merubah takdir. Min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlub biwajhim ma. Itu enggak ada efek. Enggak ada efek. Apa yang dimintanya itu tidak akan merubah takdir yang sudah ada. Dengan cara apapun, biwajhim ma. Dengan bentuk apapun. Inilah kata mereka itu. Jadi tidak ada perbedaan di sini di antara orang berdoa dan orang tidak berdoa. Ya. Jadi hubungan doa itu seperti kartibatis sukut wala farq. Seperti hubungan diam. Nggak ada manfaatnya katanya. Bagi hubungan diam saja. Hanya untuk at-ta'abbud al-mahd. Yaitu murni untuk ibadah. Inilah kelompok tafriq, kelompok ekstrim dalam memahami doa, hubungan antara doa dan takdir. Ini dia. Tapi waqalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Ini ifrat pula. Kalau tadi tafriq, ini ifrat. Kalau tadi ghulu meninggalkan, ini ghulu melakukan. Itu dia. Kata mereka, kelompok lain ini lebih parah lagi kalau bahasa kita begitu ya kan. Balid doa alamatun mujarradatun nasabahu Allah SWT amaratan ala qada'il hajah. Jadi doa itu tanda murni Allah akan menetapkan apa yang diminta oleh seseorang itu. Kalau dia sudah berdoa itu pasti akan terjadi. Ada yang pula begitu. Ini berlebih-lebihan di dalam memahami doa. Seakan-akan doa itu adalah suatu kepastian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terwujud. Ada yang begitu juga. Ini fatalnya secara psikologi, kalau doanya tak dikabul-kabulkan Allah, bisa berubah akidahnya. Kan begitu. Tak betul ini syariat ini. Kita baca dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Enggak ada yang diterima-terima Allah doa sampai sekarang. Udah 10 tahun berdoa. Iya kan? Enggak nikah. Kan begitu. Enggak ada juganya kata. Dia tak juga menjadi orang kaya ini katanya. Iya kan? Bagaimana jadi orang kaya? Orang tidur aja tiap hari. Iya. Pagi dia tidur. Padahal disitulah barakahnya kan. Barakah dibarakahi umat Nabi Muhammad fi bukuriha, pada waktu pagi itu. Maka pagi itu jangan tidur.
Duduk berzikir kalau nggak ada kerjaan, ya kan? Berzikir itu kerja itu, Pak. Berat itu berzikir tuh. Banyak orang yang tak sanggup berzikir kan begitu. Habis sholat subuh pur kan begitu aja. Duduk dulu, kecuali ada pekerjaan yang lain kan. Duduk dulu, berzikir, berdoa, minta sama Allah. Berat itu kan? Itu berat itu kan? Berat itu. Tak mudah itu kan? Iya. Kalau sekali dua kali bisa, tapi kalau untuk continue, itu sukar. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa saya kalau dia berdoa dia pasti terjadi. Jadi itu nanti seperti yang dikatakan tadi, efeknya sangat buruk sekali nanti kalau doa itu tak diterima oleh Allah. Famata wafaqal abdu lid du'a. Ya. Kana zalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad inqadat. Jadi bagi dia itu tanda ya, atau amarah ya. Jadi tanda juga lah itu bahasa yang lain itu ya. Alamat itu juga tanda, bukti mungkin begitu ya. Bisa kita artikan. Jadi itu pasti akan terjadi. Kama iza ra'aita ghaiman aswad baridan fi zaman syita. Jadi sebagaimana orang melihat awan mendung, itu akan turun hujan pada musim hujan. Jadi begitulah menurut dia doa. Kalau ada orang berdoa itu pasti turun hujan itu. Artinya pasti diperkenankan doanya. Tidak, ikhwah. Tidak. Karena doa itu hanya sebab diperkenankannya doa seseorang, keinginan seseorang. Doa itu hanya sebab. Satu sebab, ya. Oleh sebab itu banyak orang berdoa tak diperkenankan oleh Allah. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Kenapa tidak diwujudkan doanya? Banyak. Alasannya yang pertama karena ada mani'. Ada penghalang doa itu diterima oleh Allah. Nanti akan kita bahas pada pasal berikutnya. Kenapa tak diterima oleh Allah? Ada dosa yang dilakukannya. Dia memutus tali silaturrahim. Dia menzalimi manusia. Iya kan? Atau ada dosa-dosa yang lain. Akhir doa itu dia kibria, dia sombong, iya kan? Dan macam-macam dosa-dosa itu yang mani', yang menjadi penghalang doa itu diperkenankan oleh Allah. Jadi seperti ini itu doa, seperti hujan. Kita punya kendi atau wadah air. Kalau kita buka tutupnya ini, turunlah hujan itu, maka penuhlah kendi kita. Tapi hujan turun lebat, tutup dia, penuh gak? Tak penuh. Begitulah penghalang itulah yang harus dicabut. Penghalang itu, agar hujan yang turun itu masuk ke dalam kendi kita, penuhlah air itu. Jadi oleh sebab itulah ikhwah rahmati Allah SWT, kalau doa itu tak diterima, jangan tengok kiri, tengok kanan, tapi tengok kemari. Sini dia tu. Kalau dia sudah dilakukan semua kebaikan, udah istighfar dia, udah taubat dia, tak juga diperkenankan doa. Ada lain husnuzan kepada Allah. Itu bisa saja doanya apa kemarin dalam hadis riwayat Muslim? Doa itu dijadikan oleh Allah sebagai apa? Menangkis bala yang akan turun. Mungkin ada bala yang akan menimpanya, lalu dia berdoa, seukuran besar doa itu dengan bala itu ditangkisnya, tak jadi kena bala. Seharusnya dia keluar dari rumah sudah ditabrak truk. Kejam kali Ustaz. Misalnya takdir begitu. Karena dia sering berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan. Iya kan? Fi jasadi wa salamatan fi dini. Diperkenankan oleh Allah. Akhirnya apa? Dia tidak ditabrak. Dia menunggu kapannya doa diperkenankan. Udah diperkenankan Allah. Atau dia berdoa dia ingin mendapatkan apa misalnya itu? Apa kira-kira yang kita inginkan yang paling besar misalnya? Alphard masih kecil itu. Alphard, taruhlah Alphard kan begitu kan? Jadi tak dikasih Allah Alphard apa, tapi lebih dari Alphard. Seharusnya ini udah patah kedua kakinya, jatuh entah di mana, tapi ditolak bala itu. Memang jatuh, dia terpeleset sedikit aja, tergores sedikit, akan begitu. Tapi kalau melihat
kenyataannya dia belum diperkenankan. Bisa saja begitu memang. Atau bagaimana kemarin lagi? Gimana lagi? Allah tunda doa itu. Di mana baru Allah perkenankan? Di akhirat Allah simpan. Ini kawan ini nggak ada nampaknya kasnya di akhirat, kan begitu. Kalaupun dia bertaubat masuk surga, ini surga yang paling bawah ini. Jadi Allah sayang sama dia. Allah tabung doanya itu. Di mana dikasih Allah? Di akhirat. Dikasih Allah. Bisa saja seperti itu. Atau doa itu memang langsung Allah istijabah. Allah ijabah. Allah perkenankan doa itu kepadanya. Jadi ikhwah, jangan cepat-cepat kita mengklaim doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadis riwayat Muslim ini bagi kita. Dan sebagaimana pernah kita bahas, siapapun tak pernah rugi berdoa. Walaupun doanya itu tak diijabah Allah, rugi dia berdoa? Enggak rugi dia berdoa. Dia sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena Nabi mengatakan, kita bahas dulu dalam kitab Tazkiyatun Nufus, kali pertama kita mengaji di masjid ini. Kan begitu kan? Iya. Laisa syai'un aqrama 'ala Allahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu melebihi doa. Bayangkan antum itu. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari perbuatan hambanya itu melebihi doa. Kenapa? Karena doa itu terkumpul tauhid di situ. Tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah bisa mewujudkan doanya. Karena dia yakin Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Allah itu khaliq, Allah itu malik, Allah pemiliknya. Allah itu mudabbir, Allah yang mengatur semua nasib takdir. Gak yang lain. Itu menunjukkan orang berdoa itu yakin dia sudah tauhid itu terkumpul. Asma wa sifat dia berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Didoakannya di situ. Dah yakin dia. Kata nggak ada ruginya berdoa. Taib ya kawan. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Wa qalu hakaza hukmu ta'ah ma'at thawab wal kufru wal ma'asi ma'al 'iqab. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i thawab wal 'iqab. Sebagaimana hukum ketaatan itu akan mendapatkan pahala, kafir dan maksiat akan mendapatkan siksa. Itu tanda yang pasti terdapatnya pahala dan siksa itu. Itu juga belum tentu. Belum tentu. Ada orang menganggap satu perbuatan itu perbuatan taat. Taruhlah perbuatan taat itu. Tapi bagaimana? Apakah ikhlas dia melakukannya atau tidak? Tengok dulu. Ikhlas atau tidak? Karena amal itu diterima Allah. Apa syaratnya? Pertama ikhlas. Karena Allah. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Hah? Ya ikhlas artinya bersih murni. Artinya tak ada tujuannya dalam melakukan ibadah itu kecuali Allah. Gak ada yang mendompleng, gak ada. Dia salat karena Allah, gak ada yang mendompleng. Itu ikhlas itu. Tapi kalau adanya dia tujuannya karena Allah, tapi ingin juga dia dipuji manusia sebagai orang saleh. Itu riya, itu syirik itu. Walaupun syirik asghar, tapi dosanya dosa besar. Ya. Memang syiriknya tak mengeluarkan dia dari Islam karena tujuan beribadah itu Allah. Tapi domplengan ini itu membuat dia mensyirikatkan Allah dalam ibadah. Nah, itu dia. Jadi lihat tujuannya apa? Lihat tujuannya. Oleh sebab itulah maka menjaga hati itu wajib bagi kita. Dan semua orang yang masuk surga itu karena memang hatinya baik. Dan semua orang masuk neraka itu disebabkan ada penyakit dalam hatinya. Ada penyakit dalam hatinya. Makanya harus disembuhkan pertama kali dalam hati itu. Makanya kalau orang sudah sakit hati, apa ya itu? Ya kan? Apalagi kalau udah banyak penyakit itu menumpuk di situ. Oleh sebab itu bersihkanlah hati. Ya. Jangan ada dosa syirik lagi, jangan ada syirik, jangan ada sombong, jangan ada takabur, jangan ada ingkar lagi. Ya khudu'lah kepada Allah. Nah, jadi itu dia ya.
Kemudian itu tidak pasti belum ya. Li'annaha asbabul lahu. Demikian juga yang lain ya. Was-shawab, yang benarnya bagaimana sebenarnya? Kan itu pertanyaan kita ya. Bagaimana Syekh Ibnu Qayyim yang benarnya dalam doa ini? Kan begitu kita tanya. Ini jelaskan di sini. Anna hahuna qisman thalisan. Ghairu ma dzakarahu as-sa'il wa huwa anna hadzal maqdur quddira bi asbab. Jadi sesuatu yang ditakdirkan itu anna hadzal maqdura, bahwasanya sesuatu ini yang ditakdirkan itu quddira, itu ditakdirkan bi asbab, dengan sebab-sebab. Takdir itu ditetapkan Allah, tapi Allah juga menetapkan takdir sebab. Coba saya tanya ini, coba ini. Ini ya, taruh kemari. Saya lepas ini. Takdirnya roti ini di atas ini jatuhnya kemari. Roti ini jatuh kemarin ditakdirkan oleh Allah, tapi sebab itu juga ditakdirkan oleh Allah. Sebab itu juga ditakdirkan oleh Allah. Maka takdir itu, sebab itu mengiringi takdir itu bersama sebab. Ada kalanya sebabnya kauniyah, ada kalanya sebabnya syar'iyah. Dengar antum itu? Apa suara antum dengar? Tok tok tok, begitu kan? Kenapa terjadi? Suara itu ditakdirkan oleh Allah, tapi sebab mendatangkan suara itu juga ditakdirkan oleh Allah. Itu bersifat kauniyah. Jadi suara itu menghantar ke gelombang, suara itu menghantarkan ke alat dengar kita, gelombang suara itu. Maka kita dengarlah suara itu, diproses ke otak kita. Kalau ini suaranya suara ketukan, kan begitu. Diproses dalam otak kita, tahu kita. Itu ditakdirkan oleh Allah, sebab itu juga ditakdirkan oleh Allah. Itu sebab kauniyah. Makan kita kenyang tadi. Haus kita, minum kita, hilang dahaga. Itu takdir Allah, itu kenyang itu diiringi dengan sebab-sebab yang mengiringinya. Begitu juga ada sebab syar'iyah, itu doa. Kadang-kadang sebab kauniyah ini diiringi juga, tidak saja adalah sebab kauniyah, tapi juga sebab syar'iyah. Itu doa. Karena adanya orang sama pekerjaannya, sama kuliahnya, sekolahnya sama, kuliahnya sama, bahkan sama-sama cum laude, tapi yang satu sukses, yang satu terpuruk. Akan begitu? Karena ada sebab-sebab syar'iyah ini, berdoa dia kepada Allah, ya Allah, mudahkan segala urusanku, kan begitu kan? Berdoa dia kepada Allah, itu sebabnya syar'iyah. Kawan ini tidak mengambil sebab syar'iyah, hanya sebab kauniyah saja. Kalau dia pintar, jenius dia, maka dia akan mendapatkan posisi begitu dan begini. Seharusnya dia ikuti, iringi dengan sebab syar'iyah, itu doa. Barulah dia betul-betul macam kunyit dengan kapur. Macam mana kunyit dengan kapur? Tak ada orang Melayu di sini. Enggak ada pula ya. Kunyit dalam kapur itu maka dia merah dia. Jingganya luar biasa, jadi merah dia. Jadi ikhwah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia min asbabi ad-du'a, falam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin quddira bisababihi, famata atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Jadi doa itu tidaklah ditakdirkan semata-mata tanpa sebab, tidak. Antum mau masuk surga, iya kan? Tapi antum tak mau salat, tak mau melakukan ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, tak mau menjauhi yang haram, tetap juga memakan makanan yang haram. Bisa secara hukmi, bisa secara aini. Kalau cara aini ada BPK itu kan,
Nah, itu haram secara aini lah, itu zatnya haram, ya kan? Tapi kalau hukmi, ini makannya itu ayam memang, ayam. Tapi ayam yang tak disembelih. Atau ayam hasil curian. Kan begitu, hasil ayam curian. Jadi haram. Masih dilakukannya juga, tapi dia Allahumma adkhilni jannah. Ya Allah, masukkan aku ke surga, katanya. Dia tidak mengiringi doanya dengan sebab-sebab masuk surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bisa masuk surga, sebabnya tidak ada. Jadi oleh sebab itulah maka ikuti sebab itu. Berdoa kita kepada Allah, ikuti sebab. Kenapa? Karena itu hukum syar'iyah. Dan diiringi dengan hukum kauniyahnya. Maka itulah tadi yang kita sebutkan, ya. Jadi ada syar'iyah, ada kauniyah. Baik. Famata atal abdu bis sabab waqa'al maqdur. Ketika seorang hamba menghadirkan sebab, maka akan terjadilah, terwujudlah apa yang ditakdirkan itu. Wa matam lam ya'ti, ketika dia tidak melakukannya, menghadirkannya bis sabab, dengan sabab itu intafal maqdur, maka akan ternapilah yang ditakdirkan itu. Berarti takdirnya tidak ada. Di situ. Dia pula ingin menjadi orang yang alim, bisa ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dia bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama Islam, bisa mengenal Nabi, tapi tak mau dia ngaji, tak mau dia belajar. Bisa itu? Gak bisa. Kecuali ada sebab syar'iyah. Dia Nabi. Baru datang malaikat Jibril mengajarinya. Tak perlu dia sekolah, tak perlu dia ngaji macam kita ini. Ini kita enggak Nabi, dan wahyu pun sudah berhenti turun. Ya, tapi dia ingin mengenal Allah, ingin khusyuk dalam salat, tapi Allah tak dikenalnya. Ingin dia mencintai Nabi, yang tahunya hanya salawat saja. Apakah cukup salawat itu mencintai Nabi? Tidak, harus tahulah syariat yang dibawa oleh Nabi itu. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi. Begitu juga dalam hal dinul Islam. Dia ingin mendapatkan hayatun thayyibah, hayatus sa'adah, hidup bahagia, tapi enggak belajar dia tentang seluk-beluk dinul Islam, agama Islam, bagaimana bisa terwujud. Jadi itu keinginan. Jadi kadang-kadang manusia itu paradoks, terjadi kekusutan di dalam pemikirannya. Jadi benang itu harus diurai pelan-pelan, diurai. Inilah butuhnya kita mengaji ini, tahu kita bagaimana hubungan antara takdir dan doa itu. Doa itu adalah satu sebab dari sebab-sebab syar'iyah. Kemudian barulah di alam semesta ini hukum-hukum kausalitas itu adalah satu sebab dari sebab-sebab kauniyah. Wa hadza kama quddirat syaba'. Sebagaimana telah ditakdirkan kenyang itu bil akli. Itu disebabkan oleh makan. Seiring begitu. Wa quddiral walad bil wad'i, dan ditakdirkan ada anak kena pernikahan, kena perkawinan. Jadi begitulah seterusnya. Ya ikhwah. Oleh sebab itu wahina idzin fad-du'a'u min aqwa al-asbab, dan doa itu adalah dari sebab yang paling kuat. Doa itu adalah sebab yang paling kuat, ikhwah. Itu doa. Sesuatu yang paling kuat. Oleh sebab itu makanya Allah perintahkan nanti dalam Al-Qur'annya, kita akan baca sedikit lagi, kita ringkas-ringkas kitab ini ya. Kita ambil intinya karena waktu kita yang sangat singkat. Padahal ini penting sekali bagi kita ini. Bagaimana mendudukkan itu di dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah. Dan ini sebenarnya hakikat kebenaran dalam doa dan takdir itu. Tidak ekstrim ya, di dalam memahami keduanya. Dan Allah tidaklah berikan syariat itu kalau dia kontradiktif, tidak ada. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, Masyaikh Abu Zahrah. Beliau mengatakan tidak ada yang ta'arud antara nas itu. Takkan mungkin ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran bertentangan. Takkan mungkin hadis sahih dengan hadis sahih bertentangan.
Kalau kita belum bisa menyelesaikan itu, bukan masalahnya di hadis, bukan masalahnya di Al-Quran, masalahnya di sini kita. Otak kita belum tertata dengan benar manhaj kita, bukan di ajaran Islam itu sendiri. Maka jangan mudah-mudah menyalahkan syariat Islam ya. Tapi mungkin di sini kita yang belum duduk itu. Coba ini contoh kasus ya. Kita lihat. Walamma kana as-sahaba a'lamul ummah billahi wa rasulihi wa afqahuhum fi dinihi kanu aqwama bihadza as-sabab. Coba antum lihat, para sahabat itu adalah orang yang paling mengetahui dalam umat ini. Kalau kita kan baca dulu kitabnya, kalau sahih hadisnya, kalau tidak informasi tak valid dapat. Ini sahabat itu langsung mendengar dari Nabi, langsung melihat dari Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi sebab-sebab turunnya ayat. Mereka a'lamul ummah. Mereka lah orang yang paling alim di umat ini. Coba lihat mereka. Lihat mereka ikhwah. Bagaimana mereka? Mereka orang yang paling antusias berdoa. Mereka orang yang paling antusias bekerja. Mereka orang yang paling antusias beribadah. Coba lihat pada perang Uhud. Lihat pada perang Uhud. Rasulullah itu tertancap kemari. 2 cincin apa namanya itu? Helm besi itu tertancap di sini. Karena berlangsung pada Nabi hukum kauniyah itu. Karena sebahagian sahabat sudah merasa menang, turun dari bukit itu, meninggalkan bukit yang diperintahkan Nabi. Jangan turun dari bukit itu para pemanah sebelum diperintahkan Rasul turun. Tapi ketika mereka melihat musuh sudah sebahagian lari kocar kacir, harta banyak di bawah, turun sebahagian yang baru masuk Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum kauniyah berlangsung pada Nabi. Nabi sendiri mendapatkan luka-luka berat dalam peperangan itu. Nabi tak ada ilmu kebalnya. Luka Nabi berdarah, patah. Kakinya masuk ke dalam parit jebakan. Sampai Ali dan Tolhah mengangkatnya. Baru Nabi bisa bangkit. Berdarah-darah Nabi kita itu. Tapi tak ada darahnya yang jatuh menetes ke tanah. Kalau sempat darah Nabi menetes ke tanah, turun azab ketika itu. Makanya disela oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, berlangsung hukum kauniyah itu. Dan Nabi berdoa. Coba pada perang Badar. Nabi setengah malam. Sebahagian malam itu berdoa sampai ridaknya jatuh, dinaikkan Abu Bakar. Udahlah itu ya Rasulullah. Kan begitu kan? Kalau Allah sudah berjanji kepadamu. Coba lihat doa Nabi. Lihat para sahabat berdoa ikhwah, menangis berdoa. Mereka yakin takdir. Apa Rasul tak yakin takdir? Orang dari dia nas itu. Apa para sahabat tak yakin takdir? Yakin takdir, mereka berdoa kepada Allah. Kalau kita kumpulkan, ada di majelis ibu-ibu di Ulun Masjid Mukhlisin kita bahas. Itu al-adhkar, zikir-zikir dan doa karya Imam Nawawi. Ribuan hadis yang berhubungan dengan doa. Semangatnya diajarkan Nabi doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada, semuanya ada. Kita yang tak mampu menghafal. Banyaknya doa itu menunjukkan apa? Pentingnya doa itu, sehingga Allah katakan apa tadi? Afwan, Nabi kata-kata apa tadi? Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa itu. Pentingnya berdoa itu. Jadi ikhwah, ini ada penjelasan dari salah seorang sahabat. Antum kenal Al-Faruq? Siapa Al-Faruq? Bukan insiden di Inggris itu, bukan itu. Siapa Al-Faruq? Umar ibnul Khattab. Apa kata Ibn Umar ini? Sini dia. Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa iza ulhimtu bid du'a fa innal ijabah ma'ahu. Aku tidak menghiraukan
kapan doaku itu diperkenankan Allah. Aku tidak menghiraukan itu. Inilah ahmilu hammal ijabah. Walakinna hammad doa, tapi yang penting bagiku aku berdoa kepada Allah. Karena doa itu ibadah. Yang penting bagiku aku berdoa kepada Allah. Tapi ingat ini. Berikut. Fa iza ulhimtu bid-du'a fal ijabatu ma'ahu. Kalau Allah ilhamkan aku berdoa, meminta sesuatu, yakinlah ijabah akan mengiringinya. Artinya perkenan Allah akan datang mengiringi doa itu. Karena doa itu salah satu sebab apa yang kita minta akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu pun tak datang begitu saja, diilhamkan Allah itu. Macam antum diilhamkan Allah untuk berdoa, Allahumma adkhilni jannatal firdaus. Ya Allah, karuniakan, masukkanlah aku ke surga Firdaus. Itu ilham dari Allah. Maka berdoa ketika itu, nanti Allah ijabah itu. Allah setting takdir kita menuju itu. Mulailah kita merasa kita sudah tua, mati pun dah dekat lah ini. Karena contoh kita, kawan-kawan sudah banyak yang mati, sudah banyak yang selesai. Ini aku pastilah ini, apa siapa rupanya aku. Sedangkan Nabi yang dicintai Allah juga wafat. Apalagi kita pasti mati lah ini. Mulai berpikir, itu ilham dari Allah. Tapi jangan hanya mikir mau mati tapi tak bergerak juga. Kapan lagi bergeraknya? Jadi kalau doa itu diijabah Allah, mulailah kita salat. Mulai kita belajar bagaimana wudhu yang benar, bagaimana rukun salat, ya, bagaimana apa yang membatalkan salat. Mulailah kita belajar. Yang bukan pula berwudhu itu asal wudhu saja begitu kan. Mana yang wajib dibasuh, iya kan? Mana yang sunat, tahu kita. Itu apa? Itu karunia dari Allah. Karena Allah memperkenankan doa kita, Allahumma adkhilni jannatal firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke surga firdaus. Maka dimulailah muncul kesadaran, mulailah kita bergerak dan seterusnya. Kata Umar tadi begitu, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa iza ulhimtu bid du'a fal ijabatu ma'ah. Kalau aku diberi ilham untuk berdoa, maka ijabah itu akan datang mengiringinya. Dan Allah firmankan, ud'uni astajib lakum. Mintalah sama aku, kata Allah. Jangan datang ke kuburan minta-minta, jangan. Ke Allah langsung. Karena Allah firman, ud'uni, minta sama aku. Astajib lakum, aku akan perkenankan bagi kamu. Maka cari di mana tempat-tempat yang istijabah doa, mana waktu-waktu yang diistijabah doa, kan begitu. Jadi ikhwah yang mati Allah, Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Kalau hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, kalau hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, ya seriuslah berdoa. Karena juga keseriusan itu sebagaimana pembahasan kita yang lalu, salah satu syarat doa itu mau diperkenankan Allah. Serius dalam berdoa. Dan hilangkan mani'nya. Nanti mani' akan kita bahas. Apa saja penutup kendi itu yang menghalangi doa. Mohon maaf ya, tidak ada ruang untuk bertanya. Waktu sudah habis. Demikian, semoga Allah memberkahi kaji kita dan semoga saja kita semakin semangat ya berdoa, karena takdir dan doa itu bukanlah ta'arud, bukanlah bertentangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.